Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Selva Azahra, mahasiswi program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada video kali ini, aku mau presentasikan tugas ujian tengah semester dari dosen favorit aku, yaitu Bapak Apoteker Irfan Zamzani, Magister Farmasi. Sebelum kita lanjutin videonya, aku mau kalian untuk subscribe channel YouTube aku dulu. Nah, udah di subscribe kan? Kalau udah, kita lanjutin ya videonya. Video presentasi kali ini yaitu dari tugas mata kuliah fitokimia. Judul dari PPT ini yaitu persiapan sampel, destilasi uap air, dan identifikasi senyawa. Jadi kan kita udah kenalan nih, dan kalian juga udah subscribe channel YouTube aku kan. Jadi kita langsung lanjut presentasi aja ya. Yang pertama yaitu persiapan sampel bahan alam. Nah, proses persiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Langkah-langkah persiapan sampel harus dilakukan dengan teliti dan seksama, karena jika salah dilakukan dapat menyebabkan simplisia yang dihasilkan menjadi berjamur dan tidak tahan lama. Kemudian, idealnya, analisis fitokimia harus menggunakan jaringan tumbuhan yang segar dari Endarini tahun 2016. Tahap persiapan sampel bahan alam merupakan langkah awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Berikut adalah tahap persiapan sampel dari Julianto tahun 2019. Yang pertama yaitu panen pengambilan sampel. Kemudian sortasi basah, dilanjutkan dengan pencucian, kemudian perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan yang terakhir pengetakan atau penyimpanan. Tadi kan udah aku sebutin nih langkah-langkahnya. Sekarang aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu panen atau pengambilan sampel. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda, antara lain tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh senyawa aktif terbentuk secara maksimal di dalam bagian tanaman atau pada umur tertentu. Nah, berikut ini adalah cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar atau radix. Diambil bagian yang berada di bawah tanah. Kemudian batang atau kaulis. Diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar. Dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Kemudian kulit batang atau klika yaitu korteks diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Kemudian kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang, kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Kemudian daun atau folium diambil daun tua, bukan daun yang kuning ya. Daun kelima dari pucuk. Daun dipetik satu persatu secara manual. Kemudian bunga atau flos dapat berupa kuncup, bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga, dipetik langsung dengan tangan. Kemudian rimpang atau rizoma diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu, dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Kemudian ada dari buah atau fruktus, yaitu dapat berupa buah matang, buah muda yang dipetik dengan tangan. Kemudian biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Yang terakhir yaitu herba adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, diambil dan dibersihkan.
Kemudian tahap yang kedua ada sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat. Bahan-bahan asing seperti tanah serta pengotoran lainnya harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Kemudian tahap yang ketiga ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dari pengotoran lainnya yang melekat pada simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air sumur, atau air PDAM. Bahan simplisia yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air yang mengalir. Pencucian agar dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah awal mikroba dalam simplisia. Tahap yang keempat yaitu perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan. Tahap yang kelima yaitu proses pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan suatu alat pengering. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Kemudian sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lainnya yang masih ada tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Nah, yang terakhir pengepakan atau penyimpanan. Simplisia dapat rusak, mundur, atau berubah mutunya karena berbagai faktor dari luar dan dalam, antara lain cahaya, oksigen udara, reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, serangga, dan kapang. Selama penyimpanan, ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kemunduran mutu, sehingga simplisia bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat yang diperlukan atau yang ditentukan. Oleh karena itu, pada penyimpanan simplisia, perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat mengakibatkan kerusakan simplisia, yaitu cara pengepakan, pembungkusan dan pewadahan, persyaratan gudang simplisia, cara sortasi dan pemeriksaan mutu, serta cara pengawetannya. Penyebab kerusakan pada simplisia yang paling utama adalah air dan kelembapan. Pemeriksaan mutu simplisia harus dilakukan. Simplisia yang diterima harus berupa simplisia murni dan memenuhi persyaratan umum untuk simplisia. Standarisasi simplisia mempunyai pengertian bahwa simplisia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan. Parameter non-spesifik merupakan tolak ukur baku yang dapat berlaku untuk semua jenis simplisia, tidak khusus untuk jenis simplisia dan dari tanaman tertentu ataupun jenis proses yang telah dilalui.
Ada beberapa parameter non-spesifik yang ditetapkan untuk simplisia dalam penelitian ini, antara lain penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam, penetapan kadar abu yang larut dalam air, penetapan kadar air, dan penetapan susut pengeringan dari Gangga et al. Tahun 2017. Nah, yang pertama, parameter kadar abu. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya simplisia. Kemudian yang kedua yaitu parameter kadar sari larut dalam pelarut tertentu, yaitu etanol dan air. Melarutkan simplisia dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur secara terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksana, diklorometan, metanol, dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Yang ketiga, ada parameter susut pengeringan. Pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan sebagai nilai prosen, dengan tujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang keempat yaitu parameter kadar air. Pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara tepat di antara titrasi, destilasi, atau gravimetri, dengan tujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Kemudian yang kelima, parameter kadar total golongan kandungan kimia. Dengan penerapan metode spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya, dapat ditetapkan kadar golongan kandungan kimia. Metode harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan batas linearitas. Ada beberapa golongan kandungan kimia yang dapat dikembangkan dan dapat ditetapkan metodenya, yaitu golongan minyak atsiri, golongan steroid, golongan tanin, golongan flavonoid, golongan triterpenoid atau saponin, golongan alkaloid, dan golongan antrakinon, dengan tujuan untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu simplisia dalam kaitannya dengan efek farmakologis. Kemudian yang keenam, parameter cemaran logam berat. Menentukan kandungan logam berat spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid, dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas ekstraksi destilasi uap air. Ekstraksi adalah jenis pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan minyak atsiri dalam bahan dengan pelarut organik yang mudah menguap. Proses ekstraksi biasanya dilakukan dalam wadah atau kettle yang disebut ekstraktor. Ekstraksi dengan pelarut organik umumnya digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan dengan uap dan air, terutama untuk mengekstrak minyak dari bunga-bungaan dari Mukhtarini tahun 2014. Kemudian destilasi merupakan metode operasi pemisahan suatu campuran homogen berdasarkan perbedaan titik didih atau perbedaan tekanan uap murni dengan menggunakan sejumlah panas. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan, atau definisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Prinsip dari proses ini adalah campuran yang akan dipisahkan dimasukkan
dalam alat destilasi. Di bagian bawah, alat terdapat pemanas yang berfungsi untuk menguapkan campuran yang ada. Zat yang memiliki titik didih paling rendah dalam campurannya akan menguap terlebih dahulu. Uap yang terbentuk akan mengalir ke atas dan terkondensasi pada kondensor dan membentuk cairan kembali lalu ditampung sebagai destilat. Dari Mustadi et al. Tahun 2020. Nah, penyulingan dengan uap air atau water and steam distillation disebut juga metode kukus. Pada metode pengukusan ini, bahan diletakkan di atas piringan atau plat besi berlubang seperti ayakan yang terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air. Pada prinsipnya, metode penyulingan ini menggunakan uap bertekanan rendah. Selanjutnya, uap air dan minyak akan mengembun dan ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak atsiri dilakukan berdasarkan berat jenis. Pemilihan pelarut merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses ekstraksi. Dari Julianto tahun 2019. Kriteria pemilihan pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu sebagai berikut. Ini dari Julianto tahun 2019. Nah, yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Kemudian yang kedua, bersifat inert terhadap bahan baku, sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Yang ketiga, yaitu reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Yang keempat, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Yang kelima, tidak korosif. Yang keenam, tidak beracun. Dan yang ketujuh, tidak mudah terbakar. Kemudian yang kedelapan, stabil secara kimia dan ternal. 9, tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang ke-10, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. 11, murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ke-12, memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan. 4. Dan yang 13 atau yang terakhir yaitu memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Nah, kekurangan dari metode ekstraksi destilasi uap air adalah berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Sedangkan kelebihan metode ekstraksi destilasi uap air yaitu dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Dari Mustadi et al. Tahun 2020. Nah, di samping itu ada gambar dari proses ekstraksi destilasi uap air. Kita lanjut ke identifikasi senyawa ya. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Erlinda Gangga, Rani Purwati, Yunahara Farida, dan Kartiningsih tahun 2017 dengan judul penetapan parameter mutu ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dari daun cincau hijau atau Cyclea barbata Elmiers menggunakan tahapan identifikasi senyawa yakni standarisasi simplisia dan spektroskopi UV dari Angga et al. Tahun 2017. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Olivia Eka Puspa, Intan Syahbanu, dan Muhammad Agus Wibowo pada tahun 2017 dengan judul uji fitokimia dan toksisitas minyak atsiri daun pala atau Myristica fragrans Hood dari Pulau Lemukutan menggunakan tahap identifikasi senyawa yakni destilasi uap air dan GCMS. Puspa et al. Tahun 2017. Juga pada penelitian yang dilakukan oleh
Nurhaen, Desi Winarsi, dan Ahmad Ridai tahun 2016 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Komponen Kimia Minyak Atsiri dari Daun, Batang, dan Bunga Tumbuhan Salembangun atau Melissa SP menggunakan tahapan identifikasi senyawa yakni destilasi, uap air, dan kromatografi gas spektrofotometri massa atau GCMS dari Nurhaen et al. Tahun 2016. Identifikasi lengkap dalam golongan senyawa bergantung pada pengukuran sifat atau ciri lain yang kemudian dibandingkan dengan data dalam pustaka. Nah, sifat yang diukur termasuk titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa aktif optik, dan RF atau RLT pada kondisi baku. Tetapi data mengenai senyawa tumbuhan yang sama ialah ciri spektrumnya termasuk pengukuran spektrum UV, inframerah atau IM, resonansi magnet inti atau RMI, dan spektrum massa atau SM dari Endarini tahun 2016. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya lagi ya. Sekarang aku mau jelasin GCMS atau gas kromatografi, mass spektrometri, dan spektroskopi UV. Nah, GCMS adalah pemisahan komponen-komponen dalam campuran dengan kromatografi gas, dan tiap komponen dapat dibuat spektrum massa dengan ketelitian yang lebih tinggi. Hasil pemisahan dengan kromatografi gas dihasilkan kromatogram, sedangkan hasil pemeriksaan spektrometri massa masing-masing senyawa disebut spektrum dari Nurhaen et al. Tahun 2016. Nah, kemudian spektrum UV, spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dengan larutan yang sangat encer dengan pembanding belangko pelarut serta menggunakan spektrofotometer yang merekam otomatis. Senyawa berwarna diukur pada jangka 200 sampai 700 nm. Pengukuran spektroskopi UV itu penting pada identifikasi kandungan tumbuhan, yaitu untuk memantau eluat dari kolom kromatografi sewaktu pemurnian dan untuk mendeteksi golongan senyawa tertentu. Misalnya polyasetilena pada waktu penjaringan ekstrak kasar tumbuhan. Pelarut yang banyak digunakan untuk spektroskopi UV ialah etanol 95% karena kebanyakan golongan senyawa larut dalam pelarut tersebut. Kegunaan pengukuran spektrum untuk tujuan identifikasi dapat ditingkatkan dengan pengukuran berulang dalam larutan netral pada jangka pH yang berbeda-beda atau dengan menambahkan garam anorganik tertentu dari Gang et al. Tahun 2017. Kemudian ini adalah referensi yang aku pakai untuk menyelesaikan PowerPoint ini. Buat teman-teman yang mau download PowerPoint aku dan referensi-referensi yang aku pakai tadi, silahkan klik link Google Drive yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.